Wah wah wah, sudah diakui dunia, statistik Patrick Kluivert lebih buruk dari Shin Tae-yong. Loh kok bisa? Begini fakta mengejutkannya. Nah ini nih, bikin geger Asia Eropa. Erick Thohir berikan janji manis ke fans Garuda usai dibantai Jepang. Apakah Erick Thohir akan mengganti Patrick Kluivert? Begini info mengejutkannya. Nah loh, niat hati ingin melindungi pelatih. Ex-Jo PSSI malah buka aib bobroknya timnas Indonesia. Loh kok bisa? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Statistik Patrick Kluivert lebih buruk dari Shin Tae-yong. Dalam diskusi pasca pertandingan antara Jepang melawan Indonesia yang berakhir dengan skor mencolok 6 gol tanpa balas, analis sepak bola Eropa asal Belanda, Jeroen Drost, menyampaikan pandangan kritisnya terhadap performa timnas Garuda di bawah kendali Patrick Kluivert. Menurutnya, statistik saat ini menunjukkan tren kemunduran yang tidak bisa dianggap enteng, terutama jika dibandingkan dengan era kepelatihan Shin Tae-yong yang jauh lebih stabil, bahkan progresif di beberapa aspek penting. Jika kita bicara soal fase awal Shin Tae-yong, timnas Indonesia saat itu masih mentah, namun ada nyala semangat dan variasi serangan yang menjanjikan. Sekarang, saya melihat stagnasi, bahkan kemunduran. Ini bukan hanya soal hasil, tetapi soal struktur dan cara tim bermain, ujar Drost dalam wawancara bersama kanal olahraga ternama di Amsterdam. Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Dalam 4 pertandingan terakhir bersama Patrick Kluivert, timnas Indonesia hanya mampu mencetak 3 gol, semuanya berasal dari satu pemain yang baru saja dinaturalisasi oleh Romain. Di sisi lain, pada 6 laga awal di era Shin Tae-yong, Indonesia sukses membukukan 6 gol yang disumbangkan oleh 5 pemain berbeda. Variasi pencetak gol ini menunjukkan bahwa saat itu serangan Indonesia lebih cair dan tidak bergantung pada satu individu semata. Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa intensitas serangan timnas pun mengalami penurunan drastis. Di era Kluivert, rata-rata tembakan per pertandingan hanya 8, dengan 2,5 yang mengarah tepat ke gawang. Bandingkan dengan era Shin Tae-yong yang mencatatkan 9 tembakan dengan 4 on target setiap laga. Bahkan dalam laga kontra Jepang, Indonesia nyaris tak menciptakan ancaman, berarti satu-satunya crossing ke dalam kotak penalti terjadi di menit ke-89 tanpa menghasilkan peluang. Lini belakang pun menjadi sorotan. Meski sempat mencatatkan 2 clean sheet saat melawan Bahrain dan Cina di kandang, Indonesia roboh total ketika bertandang ke markas Australia dan Jepang. Total 10 gol bersarang hanya dalam 2 laga tandang tersebut. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga kualitas pertahanan yang longgar dan tak mampu merespons tekanan lawan. Drost menyebut ini sebagai indikasi lemahnya koordinasi yang bisa jadi akibat transisi taktik yang belum matang. Salah satu statistik yang membuat Drost mengernyit adalah peningkatan persentase tembakan lawan dari dalam kotak penalti 72% di era Kluivert, naik tajam dari 62% di era Shin Tae-yong. Artinya lawan jauh lebih mudah menembus pertahanan Garuda dan masuk ke area paling berbahaya. Melihat fakta-fakta ini muncul pertanyaan besar, apakah Patrick Kluivert memang pelatih yang tepat untuk mengangkat prestasi timnas Indonesia? Drost tidak ingin menghakimi terlalu cepat, namun ia menekankan bahwa waktu tidak berpihak pada ex-striker Barcelona tersebut. 2 bulan sebelum laga krusial playoff dimulai, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan masih sangat banyak. Yang harus dipahami adalah ini bukan soal siapa lebih populer. Ini soal siapa yang bisa membawa struktur dan hasil nyata di lapangan. Indonesia bukan lagi tim yang bisa bermain sekadar bertahan, mereka harus mulai percaya diri menyerang, dan itu tidak saya lihat saat ini, tambahnya. Lalu bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda sependapat bahwa era Shin Tae-yong lebih menjanjikan dibandingkan masa awal Kluivert? Atau justru Anda melihat masih ada potensi besar yang belum terasah di tangan pelatih Belanda ini?
Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Janji manis Erick Thohir usai timnas Indonesia keok di tangan Jepang. Setelah timnas Indonesia dipermalukan oleh Jepang dengan skor telak 6 gol tanpa balas di laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung angkat bicara. Kekalahan di Stadion Panasonic Suita itu jelas menyakitkan. Bukan hanya karena skor besar yang diderita skuad Garuda, tapi juga karena ekspektasi tinggi yang terlanjur ditumpahkan publik sejak kedatangan pelatih anyar, Patrick Kluivert. Di tengah kekecewaan yang membuncah, Erick justru hadir membawa janji manis kepada para supporter setia Merah Putih. Dalam pernyataannya di media sosial, Erick menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh fans yang telah memberikan dukungan, baik langsung di Osaka maupun dari tanah air. Ia mengakui hasil tersebut jauh dari harapan, namun tetap menegaskan komitmennya untuk mempersiapkan tim dengan lebih baik menjelang putaran keempat. Kami persiapkan tim agar bisa lebih baik untuk babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, tulisnya, mencoba meredam kemarahan publik. Namun kata-kata manis itu tidak serta-merta menghapus rasa frustrasi supporter. Banyak dari mereka justru membandingkan pencapaian Kluivert dengan era Shin Tae-yong yang dinilai jauh lebih progresif meski prosesnya panjang. Di bawah STY, timnas tidak hanya berkembang secara teknis, tetapi juga berhasil membentuk identitas permainan. Kini ketika hasil buruk kembali muncul, sebagian besar fans Garuda justru meneriakan satu nama, Shin Tae-yong. Realitanya, harapan publik akan kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih asing dengan nama besar belum terwujud dalam performa nyata di lapangan. Dari 4 laga terakhir, Indonesia hanya mencetak 3 gol semuanya oleh satu orang, oleh Romani. Bandingkan dengan era awal Shin Tae-yong yang mampu menciptakan 6 gol dari 5 pemain berbeda. Variasi serangan di era STY terlihat jelas, sementara di bawah Kluivert, Indonesia tampak sangat tergantung pada satu pemain. Masalah lainnya adalah soal efektivitas. Di bawah Kluivert, rataan tembakan Indonesia menurun drastis dan jumlah tembakan tepat sasaran pun lebih sedikit dibandingkan era Shin. Puncaknya saat melawan Jepang, Indonesia tidak mampu menciptakan ancaman berarti. Sentuhan di dalam kotak penalti lawan nyaris nihil menggambarkan betapa tumpulnya lini depan Garuda saat ini. Kekalahan telak dari Jepang juga memperlihatkan kelemahan besar di lini belakang. Dalam 2 laga tandang terakhir, Indonesia kebobolan 10 gol, angka yang mengkhawatirkan. Apalagi jika mengingat lawan-lawan di babak keempat nanti adalah tim-tim besar seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Wajar jika publik mulai ragu apakah tim ini benar-benar siap melanjutkan perjuangan. Erick Thohir tentu menyadari bahwa janji saja tak cukup. Ia pernah bicara soal membangun fondasi tentang program jangka panjang dan visi besar untuk masa depan sepak bola Indonesia. Tapi publik Indonesia kini tampaknya tidak lagi sabar menanti. Mereka sudah lelah dengan proses karena proses itu sudah berjalan sejak era Shin Tae-yong. Yang dituntut kini adalah hasil nyata. Kegelisahan ini sangat wajar. Sepak bola pada akhirnya adalah soal menang atau kalah. Fans bisa menerima kekalahan, tapi tidak dengan cara kalah yang memalukan dan tanpa perlawanan. Ketika janji kembali diucapkan, tak sedikit yang mulai bertanya, apakah ini janji yang akan ditepati atau hanya pengalihan perhatian semata? Lalu bagaimana menurut kamu, apakah janji manis Erick Thohir ini cukup untuk memulihkan kepercayaan publik? Ataukah sudah saatnya kembali pada sosok Shin Tae-yong yang telah membangun fondasi kuat sejak awal? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena suara fans Garuda tak boleh diabaikan begitu saja. Makna dibalik tangisan Yance Sayuri saat timnas Indonesia dibantai Jepang. Tangisan bukanlah tanda kelemahan. Tangisan adalah ekspresi paling jujur dari hati yang sedang terluka, dari jiwa yang merasa belum mampu membayar kepercayaan yang telah diberikan. Inilah yang tergambar dari raut wajah dan air mata seorang Yance Sayuri, bek tangguh timnas Indonesia yang tak kuasa membendung perasaannya usai Garuda dibantai Jepang dengan skor telak 6 gol tanpa balas.
Laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Suita City, Jepang menjadi malam penuh luka bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Kekalahan 0-6 dari raksasa Asia itu tak hanya tercatat dalam statistik, tapi juga membekas dalam hati para pemain, terutama Yance Sayuri. Begitu peluit panjang dibunyikan, kamera menangkap sosok Yance yang terdiam di tengah lapangan, matanya berkaca-kaca, dan akhirnya air mata pun jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan hanya karena hasil yang mengecewakan, tapi karena tanggung jawab besar sebagai bagian dari tim yang mewakili 270 juta rakyat Indonesia. Yance merasa sedih karena dia merasa tidak bisa berbuat banyak buat bangsa dan negaranya, ungkap manajer Timnas Indonesia Sumarji dalam wawancara dengan Kompas. Kalimat ini menggambarkan betapa dalam luka yang dirasakan Yance. Ini bukan sekadar kalah dalam pertandingan, ini adalah rasa bersalah yang timbul karena belum bisa membalas dukungan dan harapan rakyat. Sebagai seorang pemain yang lahir dari tanah Papua, perjuangan Yance menuju timnas tidaklah mudah. Ia bukan pemain dengan label bintang internasional, namun kerja keras dan komitmennya membuatnya dipercaya mengenakan jersey merah putih. Maka ketika ia merasa gagal membendung serangan Jepang yang begitu dominan sejak menit awal, wajar jika tangis menjadi pelampiasan rasa bersalah dan kecewa yang menyesakkan dada. Menariknya, reaksi dari rekan-rekannya menunjukkan bahwa kekalahan ini bukanlah kegagalan pribadi. Kapten Jay Itzes, Tom Haya hingga Joy Pelupes, si pemain yang merumput di Eropa, semua datang menghampiri dan mencoba menguatkan Yance. Mereka sadar di balik skor telak ada semangat dan perjuangan yang tak tergantikan. Timnas Indonesia memang kalah, tapi rasa nasionalisme dan kebersamaan tetap menyala. Lebih dari itu, tangisan Yance justru menjadi simbol kecintaan pada tanah air. Saat banyak orang mengkritik dari luar, Yance menangis karena ia sungguh-sungguh ingin berbuat lebih. Disinilah letak makna terdalam air mata Yance adalah cermin nasionalisme murni, bukan karena tekanan publik, melainkan karena nurani yang bicara. Walau hasil pertandingan menyakitkan, publik harus tahu bahwa Timnas Indonesia tetap lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini bukan akhir, melainkan langkah berikutnya dalam perjalanan panjang menuju panggung dunia. Kini pertanyaannya kembali kepada kita sebagai supporter dan rakyat Indonesia. Bagaimana kita menyikapi momen ini? Apakah kita hanya fokus pada skor atau kita bisa menghargai perjuangan dan semangat pemain seperti Yance? Bagaimana menurut kalian? Apakah air mata Yance Sayuri adalah bentuk tanggung jawab dan nasionalisme sejati? Apakah menurut kalian wajar bila pemain menangis karena kalah demi negara? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari kita hargai perjuangan para pahlawan lapangan hijau. Di bantai Jepang, ex-co PSSI malah bongkar kebobrokan Timnas Indonesia di tangan Kluivert. Kekalahan memalukan Timnas Indonesia dari Jepang dengan skor telak 6 gol tanpa balas benar-benar menjadi pukulan keras bagi dunia sepak bola tanah air. Pertandingan yang digelar di Stadion Panasonic Suita itu seakan menjadi cermin retaknya fondasi tim nasional. Dan yang mengejutkan, kebobrokan ini justru dibongkar langsung oleh salah satu ex-co PSSI yang selama ini dianggap paling vokal, Arya Sinulinga. Alih-alih menyalahkan pelatih kepala Patrick Kluivert, Arya justru tampil membela habis-habisan sang juru taktik baru, dan ini menimbulkan polemik besar di kalangan fans Garuda. Menurut Arya, kekalahan tersebut adalah akibat dari banyaknya pemain inti yang absen karena cedera. Ia menyebut nama Rizky Ridho yang tidak bisa tampil karena mengalami cedera hamstring, serta Calvin Verdong yang sengaja tidak diturunkan demi menjaga kondisi dan menghindari akumulasi kartu kuning menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pernyataan itu meski terkesan logis di permukaan, justru mengundang tanda tanya besar jika benar hanya karena satu atau dua pemain absen, mengapa timnas bisa dibantai sedemikian rupa. Justru dari pernyataan Arya inilah publik mulai sadar akan satu hal yang lebih serius. Kedalaman skuad Garuda masih jauh dari kata ideal. Padahal PSSI selama ini gencar melakukan naturalisasi besar-besaran, menghadirkan pemain-pemain keturunan dengan harapan kualitas antar lini bisa merata. Tapi kenyataannya begitu satu atau dua pemain absen, performa tim langsung anjlok.
Ini bukan hanya soal taktik atau keberuntungan, melainkan cermin nyata betapa timpangnya kekuatan dalam skuad timnas Indonesia. Yang membuat fans makin kecewa adalah bagaimana Arya terlihat sangat berbeda dalam menyikapi hasil kekalahan dibanding saat timnas menang atas Cina. Saat itu Arya begitu vokal memuji dan membandingkan dengan era Shin Tae-yong. Namun kini ketika timnas dipermalukan Jepang, ia justru menghindari kritik terhadap Patrick Kluivert. Padahal di bawah STY, Indonesia pernah kalah dari Jepang, namun hanya dengan skor 4-0 dan permainan saat itu dinilai jauh lebih terorganisir. Di bawah Kluivert, selain kebobolan lebih banyak, Indonesia bahkan nyaris tidak memberikan ancaman sama sekali ke gawang lawan. Pernyataan Arya yang menyebut kekalahan dari Jepang sebagai pelajaran berharga mungkin memang terdengar bijak. Tapi publik tidak butuh lagi pelajaran. Mereka sudah cukup bersabar selama proses pembangunan era Shin Tae-yong yang berjalan hampir 4 tahun. Kini yang diinginkan adalah hasil nyata. Bukan proses, bukan dalih, bukan sekadar janji. Terlebih lagi jika pelajaran yang dimaksud justru berasal dari hasil kekalahan paling memalukan sepanjang sejarah sepak bola nasional. Kini ekspektasi publik terhadap Patrick Kluivert mulai goyah. Banyak yang mempertanyakan apa benar pelatih asing sekelas Kluivert ini mampu membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Apakah sistem dan pendekatan taktikalnya cukup ampuh untuk bersaing di level tertinggi Asia? Atau jangan-jangan keputusan menunjuk Kluivert hanya bagian dari euforia sesaat tanpa perencanaan jangka panjang? Dan yang paling menyedihkan dari seluruh kekacauan ini, tidak ada satupun pernyataan dari PSSI yang mengakui adanya kesalahan teknis atau evaluasi dari tim pelatih. Semua seperti ditutup dengan alasan-alasan klasik, cedera, rotasi pemain, dan persiapan ke depan. Seolah-olah kekalahan 6-0 itu bukan sesuatu yang memalukan. Padahal bagi para fans Garuda yang selalu setia, ini adalah luka yang sangat dalam. Lalu bagaimana menurut kamu? Apakah alasan ex-co PSSI cukup masuk akal atau hanya sekadar pembelaan yang menutup-nutupi kekurangan sistemik dalam tubuh timnas Indonesia? Apakah Patrick Kluivert layak mendapat waktu lebih lama atau sudah saatnya ada evaluasi menyeluruh? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Suaramu penting demi masa depan sepak bola Indonesia. Pemandu bakat timnas menangis usai lihat timnas Indonesia dibantai Jepang. Tidak ada yang benar-benar siap untuk melihat timnas Indonesia dibantai habis-habisan oleh Jepang. Skor akhir 0-6 bukan sekadar angka, tapi pukulan telak bagi para pecinta sepak bola tanah air, termasuk sosok yang baru saja bergabung untuk membangun masa depan Garuda Shimon Tahamata. Kepala pemandu bakat timnas Indonesia ini bahkan sampai menitikkan air mata ketika menyaksikan pertandingan yang berakhir dengan mimpi buruk itu. Bayangkan seseorang yang baru datang dengan segudang harapan untuk memajukan sepak bola Indonesia justru langsung disambut oleh kenyataan pahit seperti ini. Sebuah awal yang tentu tidak ia bayangkan sebelumnya. Shimon menyaksikan pertandingan melalui acara nonton bareng di Garuda Store, GBK, Jakarta, bukan di tengah kemegahan Stadion Suita, Osaka, tempat duel ini digelar. Tapi jarak tak menjadi penghalang untuk merasakan kedekatan emosional. Bersama Neal Petersen, jurnalis berdarah Belanda Indonesia, Shimon duduk terpaku menatap layar, menyimak tiap detik penderitaan skuad Garuda. Setiap bola masuk ke gawang Indonesia seolah menyayat harapan yang baru mulai ia bangun. Saat skor menunjukkan angka 5, sebagian penonton mulai geleng-geleng kepala. Tapi Shimon tetap diam. Wajahnya kaku, matanya mulai berkaca-kaca. Pertandingan yang awalnya penuh semangat dan harapan berubah menjadi sesi menyakitkan selama 90 menit. Gol demi gol tercipta tanpa mampu dibalas sedikit pun oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Jepang tampil sempurna, efisien, cepat, dan tanpa ampun. Nama-nama seperti Daichi Kamada, Takefusa Kubo, dan Suto Machino bersinar terang, sebaliknya pemain Indonesia terlihat gugup dan kewalahan. Shimon pun tak mampu menahan kesedihannya. Setelah pertandingan kepada awak media, ia berkata lirih, hasil ini tidak bagus. Skor 6-0 tidak baik. Kalimat sederhana yang penuh makna. Di balik nada bicara yang tenang, jelas tergambar betapa ia terpukul. Yang membuat semuanya terasa lebih emosional adalah latar belakang Shimon.
Ia bukan hanya pemandu bakat biasa. Ia adalah mantan pemain Ajax Amsterdam dan ex-pemain timnas Belanda. Pengalaman dan jam terbangnya di dunia sepak bola tidak main-main. Ia tahu seperti apa kekalahan itu, tapi ia juga tahu kapan sebuah kekalahan terasa sangat memilukan. Baginya, skor 0-6 adalah lebih dari sekadar kalah, itu adalah pesan darurat bagi pembinaan dan masa depan sepak bola Indonesia. Ini memang pertandingan sepak bola, tetapi kalau kalah 0-6, mau bikin apa? Kita semua menangis, ungkapnya. Kata kita yang ia ucapkan menunjukkan bahwa ia kini benar-benar merasa menjadi bagian dari Indonesia. Meski demikian, Simon dan kita semua tahu bahwa sepak bola tidak berhenti di sini. Timnas Indonesia masih punya kesempatan untuk membuktikan diri di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lolosnya Indonesia ke babak tersebut adalah secercah harapan di tengah kekecewaan mendalam. 3 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 4 kekalahan cukup untuk membawa skuad Garuda ke tahap berikutnya. Kini publik hanya bisa menanti siapa lawan yang akan dihadapi dalam undian pada 17 Juli 2025 nanti. Satu hal yang pasti, jalan menuju Piala Dunia masih terbuka meski terjal. Pertanyaannya kini, apakah kekalahan dari Jepang akan menjadi tamparan yang menyadarkan semua pihak? Atau justru hanya akan menjadi bagian dari daftar panjang hasil pahit yang kembali dilupakan begitu saja? Simon Tahamata telah menaruh harapan, air mata, dan energi untuk membawa perubahan. Kini giliran seluruh elemen sepak bola Indonesia bersatu, bukan hanya untuk mengejar hasil, tapi membangun sistem yang lebih kuat dari akar hingga pucuknya. Bagaimana menurut kamu? Apakah kekalahan ini murni karena faktor teknis, atau ada hal lain yang harus dibenahi dari sistem pembinaan sepak bola kita? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu ikut merasakan kesedihan yang sama seperti Simon? Apa yang sebaiknya dilakukan timnas untuk bangkit? Kami ingin mendengar suaramu.